Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan karena taufik dan hidayahnya kita alhamdulillah diberikan kemauan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Rizqul Hasanah. Kita sudah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, qabliyah subuh, kemudian kita insyaallah akan isi i'tikaf ini dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran, dan kita akan berakhir nanti sholat syuruk, dan insyaallah dengan rahman dan rahimnya Allah, kalau kita duduk dari mulai sholat subuh sampai syuruk mendapatkan pahala naik haji yang mabrur, tamatan, mabrur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Maaf, lagi serak, lagi musim batuk sama pilek ini. Di momen yang terpenting ini, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana doa kita dikabulkan, mari saya mengajak untuk mengawali bacaan kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dari berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan. Tambahkan mereka, kuatkan mereka, sabarkan mereka, menangkan mereka, merdekakan mereka. Ya Allah ya Rabbana, kami sangat cinta, tetapi kami sangat prihatin dengan negara kami ya Allah. Tolong tunjukkan, tolong pilihkan pemimpin terbaik untuk bangsa kami ya Allah. Jadikan bangsa kami, negara Indonesia, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami adalah rakyat-rakyat yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi kalau seandainya Engkau turun tangan memilihkan yang terbaik untuk kami, maka kami akan menghaturkan dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana, banyak saudara kami yang belum puasa, banyak tetangga, sahabat, kenalan kami yang belum mau sholat, yang belum mau baca Quran, yang belum mau ke masjid. Ya Allah, berikanlah nur hidayahmu kepada mereka, sehingga mereka pun bisa sholat di masjid, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah orang tua kami, mertua kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami yang telah terlebih dahulu kembali ke halibahan-Mu ya Allah. Ampuni mereka, rahmati mereka, terima segala amal solehnya, dan selamatkan mereka dari siksa kubur sampai nanti masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami punya keluarga, anak kami juga punya keluarga. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga anak kami, keluarga yang sakinah, yang senantiasa dipenuhi dengan mawaddah warahmah.
dikaruniai putra putri dan cucu yang soleh dan soleha, dikaruniai rezeki yang halal penuh berkah dan melimpah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu di bulan yang mulia ini, yang penuh dengan berkah ini, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, izinkanlah kepada kami untuk bisa bertaubat sebelum datangnya ajal. Ya Allah ya Rabbana, tetapkanlah kami di jalan agamamu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini silakan kalau yang mau membaca Al-Quran sampai supaya kita juga mendapat pahala double atau pahala membacanya. Pada hari ini kita akan menterjemahkan, kemudian sedikit mentadaburi ayat-ayat mulai dari ayat 30 dari surat An-Nur, surat ke-24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina. Katakan wahai Muhammad kepada umat kaum mukminin. Sekarang mungkin ayat ini berkata kepada kita, "Hei fulan, katakan kepada kaum mukminin, sampaikan kepada kaum mukminin apa pesannya? Yaghuddu min absarihim." Hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Menahan pandangan dari apa? Dari yang tidak boleh dilihat, yang haram-haram. Melihat aurat perempuan nggak boleh. Melihat aurat laki-laki juga nggak boleh. Aurat perempuan itu kan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki juga ada auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi harus menahan pandangan dari yang tidak boleh dilihat, terlebih yang akan membangkitkan syahwat pada diri kita. Yaghuddu min absarihim, menahan pandangan, menundukkan pandangan. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga, memelihara kemaluannya. Karena kemaluan hanya diperuntukkan, bisa digunakan kepada suami atau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Selain itu tidak diizinkan. Kemudian Allah menyampaikan, dzalika azka lahum, itulah yang paling suci untuk mereka. Kalau kita mau menjadi orang yang zaki atau yang bersih, yang suci dari dosa, dua hal ini harus dijaga, pandangan. Namun sayangnya dua hal ini yang paling susah dikendalikan. Kemanapun kita memandang pasti akan nengok, pasti akan melihat hal yang tidak boleh dilihat. Buka HP ketemu, lihat TV ketemu. Tapi kan Allah juga tahu. Yang terpenting adalah kita menahan pandangan. Yang sering kita lakukan mungkin bukan menahan, mengikuti pandangan kita, kemauan kita. Ini pesan Allah, bukan pesan Nabi Muhammad. Pesan Allah, Rabb kita, pencipta kita, yang akan membuat kita bahagia atau sengsara, yang akan membuat kita masuk surga atau neraka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Mengetahui ada khabir, ada alim, ya. Apa? Kenapa ditegaskan dengan kata khabir? Khabir itu adalah pengetahuannya sampai ke hal yang mikro, ya, yang kecil tahu. Kalau alim itu bisa aja global. Tapi kalau khabir itu tahu dengan yang sekecil-kecil. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat, yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat terkait dengan ayat ini? Ya kita tidak bisa menahan pandangan. Allah tahu kalau kita.
Ketika dahulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang ke menghadap Nabi, dia tahu di matanya Sayyidina Ali pernah ada setitik hitam yang membekas karena dia mungkin di jalan bertemu dengan yang bukan muhrimnya dan terlihat aurat, padahal yang tidak sengaja. Jadi sekali lagi Allah tahu kalau kita diperintah oleh Allah, kita melaksanakan atau tidak, Allah tahu. Yang terpenting bagi kita apa? Yang terpenting bagi kita ada keinginan enggak? Niat enggak? Bersungguh-sungguh enggak? Dan ternyata kalau kita coba itu lebih nikmat daripada kita ngikutin. Di HP ngelihat tiba-tiba muncul, coba kita tutup. Di TV, di jalan, jangan diikuti kalau ada yang enak dilihat ya. Jangan diikuti, malah kita pelototin. Ternyata itu lebih enak di hati. Mudah-mudahan nanti akan mencoba. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala juga berpesan sekaligus memerintah kepada kaum mukminat. Wa qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad lil mukminat, kepada kaum mukmin perempuan, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, menahan pandangan mereka. Jadi perintah ini juga diberikan kepada kaum wanita. Jadi tidak boleh memandang laki-laki terus atau melihat aurat-aurat laki-laki, tidak boleh. Wa yahfazna furujahunna, harus memelihara kehormatannya. Ada tambahan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah menyampaikan jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang nampak, tidak bisa ditutupi. Kerudung nggak bisa ditutupi lagi, baju nggak bisa ditutupi lagi. Tapi kalau namanya anting, gelang, kemudian kalung mungkin ya. Nah, Allah berpesan kepada para kaum wanita yang beriman adalah wala yubdina zinatahunna, tidak boleh melihatkan keindahannya, perhiasannya. Yang ketiga, yang keempat untuk perempuan adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kaum wanita mukminat harus mengenakan kerudung menutup kepalanya sampai ke dadanya. Jadi bagi kita kaum laki-laki harus tahu nih kewajiban istri kita. Yang pertama, dia harus menjaga pandangan. Kedua, menjaga kehormatan. Ketiga, tidak boleh memperlihatkan perhiasan. Padahal tradisi di kita, gelang berderet itu diperlihatkan, cincin, kalung, giwang, dan sebagainya. Yang jadi persoalan adalah mau kita ingin mengikuti nafsu kita atau kita ingin mengikuti Allah, kehendak Allah. Yang harus kita ketahui adalah kita adalah hamba Allah yang harus mengikuti perintahnya. Nah, itu tugas kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harus menutup kepalanya sampai ke dadanya dengan kerudung, dengan jilbab, dengan hijab. Yang repot bukan sekedar bagi kaum Hawa, tapi yang lebih merepotkan bagi kaum bapak, suami yang istrinya, putrinya juga tidak mengenakan hijab. Kenapa? Karena istri tidak akan menanggung dosanya. Karena anak kalau tidak diajari oleh orang tuanya tidak akan menanggung dosanya.
semuanya dipikul oleh suami, semuanya dipikul oleh ayah. Lain halnya kalau sudah diperintah, diajak, beri saran dan sebagainya, suruh mengaji. Tapi kalau dibiarkan itu wanita tetap melenggang dan akan kena dosanya, hukumannya adalah suami. Itu bagi perempuan. Kemudian kepada siapa perhiasan itu tidak diperbolehkan dan kepada siapa boleh memperlihatkan perhiasan. Perhiasan itu boleh ada sebagian yang terbuka, kemudian kecantikan, keindahannya yang ada di tangan, di kaki, di telinga boleh diperlihatkan itu. Allah menjelaskan di sini, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Kaum wanita yang mukminat tidak boleh memperlihatkan, menampakkan perhiasannya kecuali pada suaminya. Pada suaminya boleh. Kemudian au abaihinna, atau kepada orang bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah dari suaminya boleh melihat. Au abnaihinna, atau anak-anak laki-lakinya. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suaminya. Misalnya duda ketemu dengan janda atau dengan gadis, dia sudah punya anak. Anak suami boleh melihat, tidak, bukan aurat, melihat kecantikan dan melihat perhiasan maksudnya. Au ikhwanihinna, atau saudara kandungnya. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara laki-lakinya. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki saudara perempuan. Au nisaihinna, atau sesama kaum mukminat, ya, itu boleh memperlihatkan kecantikan. Au ma malakat aimanuhunna, atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Awit tabi'ina, atau para pembantu, ya, pembantu yang sudah tua. Ghairi ulil irbah, yang sudah tidak ada nafsu lagi, syahwat lagi. Minar rijal, para pembantu laki-laki yang sudah sepuh, yang sudah tidak ada daya tarik lagi terhadap wanita, itu boleh diperlihatkan kecantikan atau perhiasan. Awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau kepada anak laki-laki yang belum punya perhatian terhadap aurat wanita. Waliyadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan jangan menghentakkan kakinya agar diketahui apa perhiasan yang tertutup, karena baju itu panjang tapi di dalam bajunya ada gelang-gelang kaki. Tidak boleh dihentakkan supaya ketahuan, oh ini suaranya gelangnya emas banyak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di Indonesia kita, ya, mungkin ada gelang berderet, kalung besar-besar, cincin besar-besar. Mungkin gitu. Kalau mau gelang suka begini-begini gitu, ya, pura-pura dirapihkan, padahal memperlihatkan emas yang banyak, yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini gak enak didengar dan jarang dibahas. Jarang dibahas, kan membosankan, gak enak didengar. Tapi ini kehendak Allah, hukum Allah yang harus kita tahu. Kita kaitkan dengan puasa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa, tetapi puasanya itu hanya lapar dan haus. Puasanya sah, kewajibannya gugur, tapi nilai ibadahnya nol, tidak ada apa-apa. Padahal yang akan dihargai itu adalah balasannya yang dari Allah kelak, ya.
Fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki, mungkin juga perempuan, adalah menjaga pandangan. Coba kita keluar, coba kita jalan, coba kita naik kereta. Coba kalau kemarin pulang dari Depok, ternyata malam puasa itu sama aja. Ramai sekali ya di perjalanan sampai macet. Di mall, susah sekali. Allah tahu kita mengalami kesusahan, tapi kita perbaiki hati kita. Mari kita jangan fokus ke situ. Sudah terlihat, kita coba alihkan dengan tanpa menyinggung perasaan orang, kan bisa. Kita bersikap yang terbaik supaya mata kita tidak tertuju ke aurat-aurat. Coba bayangkan ya, kita lagi puasa, kita nonton TV berjam-jam lagi. Apa yang kita lihat di TV? Iklannya sangat seronok, pembawa acaranya seronok, acara-acaranya semua tidak tutup aurat misalnya, dan kita berjam-jam lagi. Coba kalau kembalikan ke kita, itu adalah kita sudah menentang ayat ini. Masih pantaskah kita mendapat pahala dari Allah dengan puasa kita? Jadi sangat gampang untuk menghilangkan nilai puasa kita karena dua ayat ini. Kita tidak bisa menutup diri untuk tidak bergaul di tengah masyarakat, untuk kemanapun ya. Dan kita berada di satu tempat negara yang sangat bebas. Kalau dahulu pakaian wanita itu minimal pakai rok di bawah lutut. Kalau ada pakai celana pendek, itu udah geger satu kampung. Tapi sekarang ibunya berjilbab rapi banget, jalan sama putrinya yang pakai celana pendek. Fitnah. Dan itu auratnya banyak banget. Jadi yang harus kita hindari, kalau kita HP mungkin nggak bisa pisah, tapi tolong kalau ada yang gambarnya itu udah berita atau apapun yang berkaitan dengan mata kita akan tertuju pada aurat lawan jenis dengan sengaja, maka skip atau lewat saja, cari-cari yang pentingnya aja. Sayang puasa kita di bulan yang penuh berkah ini, sayang, hilang sia-sia gitu saja. Jadi tidak aneh kalau Rasulullah SAW bersabda, berbicara rubah itu bukan angka 1, 2, 3, bukan 1000, 2000, banyak. Kalau bahasa orang Jawa, banyak. Saking banyaknya, ya yang puasa sih banyak, tapi banyak yang puasanya sah, tetapi nilainya kosong. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Ayat-ayat sebelumnya saya skip. Saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk menjaga puasa kita. Mudah-mudahan latihan di bulan puasa, setelah itu perintah ini bukan berarti tidak, tapi kita akan terbiasa. Mata kita akan ditundukkan, kita akan ditahan kalau melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Apa yang tidak boleh dilihat? Aurat. Karena sekarang apapun sangat terbuka di medsos ini. Kita pandai-pandai, ya udahlah, kalau memang kita nggak bisa menjaganya, udah tadi kita akan masuk pada rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Sayang, kita lapar dari pagi sampai sore tapi nggak mendapatkan apa-apa. Jadi kerangkanya aja seperti orang umroh atau haji, tapi niatnya hanya jalan-jalan, nunggunya 20 tahun, tapi kalau begitu ngelaksanain haji ini sekarang banyak yang main-main. Hanya pulang aja pakai peci haji gitu ya. Subhanallah, seperti itu. Padahal kita duduk di sini bisa mabrur ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, tamatan mabrur, pasti mabrur. Dengan bukan berarti kewajiban haji gugur ya.
Ini pahalanya equal, samaan. Jadi dua ayat ini menggugah kita, mudah-mudahan menyadarkan kita terkait dengan puasa, terutama untuk fokus pada bulan. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ke ayat yang ke-234. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, laki-laki yang belum beristri, perempuan yang belum bersuami, nikahkanlah. Demikian juga orang-orang yang soleh, sholah min ibadikum wa imaikum, budak-budak yang soleh kawinkan. Nah, kenapa ini perintahnya kok jadi umum? Kawinkanlah, nikahkanlah. Kenapa? Tujuannya bukan sekedar orang itu yang mencari pasangan, tapi harus mau dibantu. Boleh antara orang tua, boleh antara saudara, saling membantu agar orang-orang yang susah mencari jodoh itu dapat jodohnya. Saya termasuk pengalamannya yang karena tidak mengamalkan ayat ini, mungkin teman-teman dulu begitu AB sehingga saya baru menikah umur 37 tahun, karena nggak terpikir kalau udah 30 tuh udah keenakan hidup sendirian. Ketika remaja saya berniat nikah umur 30 tahun, gampang lah cari istri. Ternyata bertahun-tahun susah cari istri. Sampai akhirnya orang tua yang turun tangan, sampai dengan kata-kata yang, ibu mau melihat cucu dari kamu sebelum saya meninggal. Baru situ kaget, pesan orang tua. Tapi harusnya yang lain peduli kan. Orang yang bersangkutan mungkin sudah lupa ya. Kalau udah di atas 30 tuh lupa, gak perlu lagi menikah, sudah tidak mau lagi menikah. Tapi dengan sentuhan dari orang lain, bantuan dari orang lain, maka orang yang masih membujang, laki-laki atau perempuan, bisa dinikahkan. Dan wa ankihu, ini perintah ya. Gak enak juga perintah ini ya. Ya gak enak karena kita belum cinta Allah, cinta Rasulullah. Ini adalah tugas, paling tidak ada keinginan dalam diri kita. Kalau melihat orang bujangan, kita kasih tahu, kita kasih saran, atau kita carikan jodohnya. Demikian juga kalau dahulu ada hamba yang budak perempuan, budak laki-laki, kalau baik juga cepat dinikahkan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka masih miskin, kata firman Allah, menurut Allah, nanti Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Mungkin bapak-bapak juga sudah merasakan. Sebelum saya nikah, penghasilan saya nggak cukup buat sendiri. Tapi bagaimana setelah, dan nggak punya apa-apa. Tapi setelah menikah ternyata cukup untuk biayain istri, cukup biayain anak, cukup bahkan untuk mertua dan saudara, dan banyak yang bisa kita lakukan. Inilah yang firman Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha luas rezekinya, dan Maha mengetahui siapa yang memang berniat menikah dan ikhlas karena Allah, dan itu pasti akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap kita tahu siapa yang tadinya begitu sulit sebelum menikah, tapi kemudian menikah dengan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, tapi hidupnya biasa-biasa saja, artinya tidak sengsara, tidak sulit, tetapi dia mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan.
Bagi orang yang belum mampu nikah, udah disuruh nikah menganggap saya belum mampu nikah, maka perintah Allah harus menjaga dirinya. Jangan nggak nikah tapi tidak bisa menjaga dirinya, menggunakan kehormatannya bukan kepada istrinya, kemaluannya bukan kepada istrinya atau suami. Ini perintah Allah juga. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kelapangan rizkinya. Tolong jaga kemaluan. Kalau memang belum mau menikah, yaitu hak kalian, tetapi katanya Allah memberikan perintah, jaga, jangan sampai merusak kehormatannya. Kemudian berkaitan dengan budak ya, karena spirit dari Islam adalah membebaskan budak ya. Seluruh dunia dulu hidup dalam perbudakan, hatta di Indonesia, sampai di Indonesia juga seperti itu. Dan Islam punya spirit untuk membebaskan perbudakan. Allah berfirman, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Kalau budak kalian ingin membuat perjanjian untuk kebebasannya, maka penuhilah. Kan kalau mau bebas itu ada yang harus ditebus, maka penuhilah. Izinkanlah mereka untuk bebas, tidak terikat lagi sebagai budak. Itu artinya bagi orang yang baik pasti akan membebaskan budak-budaknya. Itu pun in alimtum fihim khaira. Kalau kalian tahu bahwa dia baik, kalau merdeka itu. Kalau sudah merdeka kan di luar jaminan tuannya lagi. Kalau begitu dibebaskan dia sengsara, nggak punya pekerjaan, malah terluka-luka, jangan diberikan kebebasan. Tapi kalau dengan bebas dia bisa hidup dengan normal, layak, bahkan lebih baik lagi, itu harus diberikan. Wa atahum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikan kepada mereka harta Allah. Ini nih lucunya, apa lebih menariknya ya, harta Allah yang telah diberikan kepada kalian, bukan harta kalian ya. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Jadi dari ayat ini, potongan ayat ini, kita harus memahami betul bahwa apa yang dititipkan kepada kita, apa yang kita miliki itu bukan milik kita, milik Allah. Ketika kita vis-a-vis dengan Allah, berhadapan antara kita dan Allah, nggak ada yang punya milik kita. Jangankan harta, tubuh kita, mata kita, semua adalah milik Allah. Oleh karena itu Allah langsung telak. Itu bukan harta kamu, kasih aja. Kasih sebagian harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Dan tentunya ini bukan hanya pada perbudakan ya, tapi kita mungkin punya pembantu, punya asisten ya. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah, khususnya ini menjelang Lebaran ya, kepada mereka. Jangan takut-takut karena itu harta Allah yang akan diganti pula kalau dikeluarkannya. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Dan jangan paksa budak perempuan kalian untuk melakukan bigha, perzinahan. Karena masa lalu di zaman jahiliyah, tuan-tuan yang memiliki budak cantik-cantik itu biasa dijual belikan. Tapi untuk sementara, mirip perzinahan atau germo masa sekarang. Itu tidak boleh. Dari satu sisi itu tidak boleh bagi tuannya, tapi bagi budaknya yang sesungguhnya di dalam hati itu ingin aradna tahassunan, karena dia ingin menjaga kehormatan diri, tapi sebagai budak dia tidak punya kuasa ya. Maka kata Allah, wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur. Karena kalian terpaksa, tetapi setelah mereka kalian tidak boleh melakukan lagi,
Allah akan mengampuni kalian. Asal jangan lagi dilakukan. Karena sungguhnya melakukan yang dilarang itu dari awal memang tidak diizinkan dan orang tersebut tidak menyukai budak. Jadi satu sisi melarang kepada pemilik budak untuk menjual belikan perempuan-perempuannya, dan di sisi lain ada perempuan-perempuan budak yang sesungguhnya ingin hidup bersih, tahassunan, tapi terpaksa. Maka Allah, fa innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampuni karena dia tidak punya kuasa apa-apa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah, misalnya ada orang penjualan manusia, dia ditawarkan mau bekerja ke luar negeri, tapi di sana ternyata dipaksa. Nah, ini kasusnya seperti ini. Kalau terpaksa, kemudian dia terbebas, kemudian dia taubat dan istighfar, Allah akan mengampuninya karena dia melakukan dengan terpaksa, tidak ada jalan lain. Bahkan kalau tidak mau akan menghancurkan kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari awal ayat tentang perzinahan, kemudian tentang adab masuk rumah orang, kemudian tentang bagaimana sikap kita ketika melihat, mempergunakan mata, melihat yang tidak boleh dilihat, sampai pernikahan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya, nggak perlu ditafsirkan lagi. Coba nanti baca sendiri. Kata Allah di sini dijelaskan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, dan kami telah turunkan kepada kalian ayat-ayat yang jelas dan menjelaskan. Gak perlu ditafsirkan, gak perlu ahli tafsir, cuma mau gak mentadaburinya dari mulai. Dan Rasul memerintahkan kepada kita, ajarkan anak-anak perempuan surat An-Nur ini, karena penting, cukup untuk dibaca aja, tidak perlu kiai, ustadz, ahli tafsir, karena ayat-ayat ini sudah jelas. Jangan tundukkanlah pandanganmu, atau perlu ditafsir lagi. Pakai kerudung, pakai hijab, perlu ditafsirkan lagi. Ya kalau nafsirin malah repot. Oh itu budaya, oh itu boleh-boleh aja, tidak. Yang penting hatinya dijilbabin luarnya. Padahal Allah menyuruhin bukan menjilbabin hati, menjilbabin fisiknya. Kalau hati kan nggak usah dijilbabin. Sudah jelas kata Allah. Tinggal Allahu khabirun bima yasna'un. Allah tahu siapa orang yang mengerjakan atau siapa orang yang melanggar perintah. Kemudian wa mathalan minal ladzina khalu min qablikum, bukan sekadar penjelasan tetapi diberikan contoh. Contoh-contoh orang-orang yang sebelum kalian. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan ayat-ayat tersebut adalah mau'izah lil muttaqin. Pesan, nasihat. Nasihat akan berguna kalau nasihat itu didengar dan digunakan. Nasihat itu akan sia-sia kalau kita tidak mau mendengar atau kita tidak melaksanakan. Ad-dinu nasihat, din itu nasihat. Mau didengar silahkan, mau nggak didengar juga silahkan, tapi dua-duanya punya konsekuensi. Allah aja hanya mau'izah lil muttaqin. Ini nasihat bagi orang yang bertakwa. Kita sinkronkan dengan berpuasa. Tujuan dari berpuasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Dan memang yang bisa melakukan ini hanya orang yang bertakwa. Kalau dibalik lagi, berarti yang tidak bisa melakukan ini, takwanya perlu disempurnakan gitu. Jangan tidak ada lah. Kalau kita nggak sering sarkasme, kasar nggak enak. Jadi ini nasihat untuk orang yang bertakwa, mau'izah lil muttaqin. Karena yang bisa melakukan ini hanya orang yang bertakwa. Jadi kebalikannya, kalau dia orang yang tidak bisa melaksanakan ini adalah orang yang belum sempurna takwa.
Kita lanjutkan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemilik cahaya langit dan bumi. Cahaya adalah milik Allah. Siapa yang menyalakan matahari? Allah. Langit bisa terang dengan bintang. Apakah ada petugas yang menyalakan? Allah yang menyalakan. Bumi diputarkan, bulan disuruh berputar. Bumi diputar mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Siapa yang menjalankan? Nur dalam pengertian fisik, ya, ini nur juga milik Allah. Tapi nur dalam arti non fisik yang masuk ke dalam hati, Islam adalah nur, Al-Quran adalah nur yang bisa membimbing, hidayah adalah nur, karena hakikatnya kehidupan ini gelap, gelap tanpa cahaya. Kalau orang nggak tahu ajaran agama, tahukah halal dan haram? Semua nampaknya hitam semua atau putih semua. Tapi kalau orang yang sudah tahu agama, tahu ilmunya, seolah-olah terang. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu hidayah. Ya. Ini sholat, enggak sholat. Puasa, enggak puasa. Kelihatan jelas bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ini mau analogi aja nih supaya bikin satu perumpamaan. Perumpamaan nur Allah, milik Allah adalah seperti miskat. Miskat itu lubang di dinding. Zaman dahulu, kalau untuk menaruh lentera itu lubangnya didindingin. Kalau zaman tahun 90, kalau di kamar mandi ada tempat sabun, dibolongin dulu dindingnya. Simpan. Kalau dulu dinding dibolongin, tapi nggak nembus untuk meletakkan misbah, lentera. Al-misbahu fi zujaya, lentera itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca itu laksana bintang yang terang bersinar. Yuqadu min syajarati mubarakah, yang dinyalakan. Kalau dulu itu ibaratnya, kalau namanya menyala itu kan dari lampu. Ingat gak kalau zaman yang udah tua-tua dulu, kalau di stasiun itu kan pasang lampu merah, hijau, kuning, itu kan pakai lampu tuh ditarik. Jadi ini analoginya analogi zaman dulu. Tapi bukan berarti harus diganti pemahamannya sampai sekarang. Jadi lampu itu dinyalakan karena bahan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun. Tapi ini hanya sekedar analogi, gambaran saja. La syarqiyatin wal gharbiyah. Tidak ada di timur, tidak di barat. Yakadu zaituha yudhi'u. Minyak itu sudah terang walau lam tamsashu nar, walaupun tidak tersentuh api. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nur Allah itu nur spesial yang tidak ada bandingannya. Nah, tidak ada di timur, tidak ada di barat. Dan dia terang dengan sendirinya. Bukan karena minyak itu, tanpa minyak juga sudah terang. Tapi kita harus dilihat analogi secara keseluruhan. Nah sekarang mungkin kalau dulu pakai miskat ya. Kalau sekarang pakai lampu senter aja deh. Di dalam senter ada bohlam. Kemudian ini yang cembungnya seolah-olah ini adalah miskatnya. Dan miskat di dalam cahaya, di dalam gelas, kemudian ditutup lagi. Senter ibarat senter. Jadi kalau nur Allah itu ibarat senter, fokus. Ini untuk siapa saja nih. Contoh yang fisik aja ya.
Kita lihat matahari berputar, bukan bumi berputar, itu fokus untuk fisik nih ya. Yang lainnya nggak dapat. Kalau ini disorotkan ke sini terang, belakang ini nggak terang. Fokus. Bagaimana dengan non fisik yang batin? Allah juga hanya akan menyampaikan hidayahnya bagi orang yang menggapai, mencari, berusaha menemukan cahaya itu. Dan orang yang berusaha menginginkan cahaya itu. Nanti kita akan tahu siapa orang yang menginginkan cahaya di ayat berikutnya. Yahdillahu nurun ala nur. Cahaya Allah adalah cahaya di atas cahaya. Kalau cahaya ini kan hanya di sini, tapi yang menggerakkan alam semesta ini adalah nur Allah. Bumi dan segala macamnya yang ada di alam semesta ini bisa berputar, bisa bergerak sesuai dengan aturan. Karena di sinar Allah. Kalau sekarang mungkin energi ya. Energi kan lebih cenderung disebut dengan nur. Nurun alai nur. Yahdillahu li nuri wa yasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Allah membuat perumpamaan buat kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan, kalau kita belum paham dengan perumpamaan ini, ya tadi kita ganti ke perumpamaan ban mobil, lampu senter mobil, lampu mobil. Seperti itulah. Mobil bisa nggak berjalan di tengah kegelapan malam tanpa lampu? Nggak bisa. Bisa nggak kita di tengah hutan atau di tengah padang pasir gelap gulita, kita bisa menuju arah yang kita tuju? Dengan apa kita bisa menuju ke sana? Dengan lampu mobil, dengan senter yang kita miliki. Kita hidup di kegelapan dunia ini tanpa nur Allah, cahaya Allah, petunjuk Allah, kita gelap. Bisakah kita kembali ke hadirat Allah? Bisakah kita kembali ke surganya Allah tanpa cahaya? Ibarat mobil tadi, gak bisa. Kita bukan sekedar tahu, tapi hidayah dari Allah. Kalau tahu hanya di otak, tapi kalau hidayah sampai mau atau tidak. Bisa saja rumahnya dekat dengan masjid, tapi kalau tidak dapat hidayah Allah, gelap untuk masjid ini. Bisa saja ini terang benderang, Quran ada di rak bukunya, tapi karena tidak dapat hidayah Allah, nggak bisa baca Al-Quran, nggak mau. Dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi tidak belajar Al-Quran, belum dapat hidayah Allah. Ya semua bergerak karena kita dapat hidayah Allah. Bersyukurlah pada Allah. Jadi sekali lagi, tanpa hidayah Allah, kita tidak bisa melakukan kebaikan, apalagi kita bisa sampai kembali dan ke surganya Allah. Allah memberikan perumpamaan supaya kita paham bahwa kegelapan alam dunia ini hanya bisa disinari dengan hidayahnya Allah. Kita bisa selamat dengan nur hidayahnya Allah. Kita lanjutkan supaya apa kaitannya dengan nur Allah? Fi buyutin adzinallah. Cahaya-cahaya itu ada di rumah-rumah. Rumah-rumah maksudnya adalah masjid-masjid. Ini ada hakikat, ada zahir ya. Bagi penduduk langit, dalam menurut sebuah hadis, yang bercahaya di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Masjid-masjid itu bercahaya bagaikan bintang-bintang yang kita lihat di bumi. Cahaya Allah ada di masjid. Kita bisa mencas diri kita di masjid. Ibarat kita lagi kosong ya. Kalau baterai kita kan berarti lemah tuh. Sinyal kita dengan Allah tuh lemah. Dicasnya di masjid. Dan tempatnya yang bersinar di muka bumi itu di masjid. Fi buyutin adzinallah, yang Allah perintahkan agar masjid itu ditinggikan,
dimuliakan, dimakmurkan, diindahkan, dijaga kebersihannya, dimakmurkan. Itu perintah Allah. Siapapun yang memakmurkan masjid, dia akan mendapat cahaya. Perannya apa? Membantu, mencuci, menyapu, mengelap, berjamaah. Pasti akan lebih banyak mendapat sinar energinya dari masjid. Wa yudhkaru fiha ismuhu, masjid itu tempat berzikir, menyebut asma-asma Allah. Di dalam masjid itu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di dalam masjid itu, di dalam rumah-rumah itu, bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Jadi masjid bukan tempat ngobrol ya, tapi tempat meninggikan Allah, zikir, tasbih. Tasbih yang dimaksud dengan tasbih itu bukan hanya subhanallah yang diucapkan aja, bisa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu namanya tasbih, mensucikan Allah. Baca Quran adalah tasbih. Ada tasbih dengan perbuatan, taat kepada Allah adalah tasbih. Tasbih dengan hati nurani, berprasangka baik kepada Allah, itu tasbih dengan rohani, dengan hati. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih di dalamnya pagi dan sore. Siapa yang bisa bertasbih pagi dan siang, pagi dan sore? Rijalun, yaitu orang-orang, la tulhihim tijaratun wala bay', yang tidak terganggu dengan jual beli dan perdagangannya dan jual beli, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Bisnis boleh bisnis, kerja boleh bekerja, tetapi pagi dan sore ada waktu yang harus dia habiskan di masjid. Itu orang yang demikian, dia bekerja, dia beraktivitas, tapi dia tahu bahwa sebagian waktunya di waktu pagi dan sore. Mungkin kita dari subuh, sudah itu beraktivitas, sore lagi kembali maghrib atau isya, kembali ke dalam masjid. Itulah yang akan meramaikan masjid itu, yang memakmurkan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'an dzikrillah. Orang yang pekerjaannya tidak akan menghalangi dia untuk zikir kepada Allah. Zikir ada di salah satu ayat yang fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi katsiran wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah salat dan bertebaran, kemudian cari karunia Allah, tapi banyak-banyaklah zikir. Nah, ini yang harus kita pahami. Di sini juga zikrullah. Dia bekerja dengan zikir kepada Allah. Di sini dagang, bekerja, bisnis, tapi zikir kepada Allah. Apa yang paling mudah? Tentunya setiap perbuatannya awali dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Jadi akan banyak, produktivitasnya tinggi. Karena banyak bismillah, banyak alhamdulillah, banyak yang dimulai, banyak yang selesai. Itu zikir kepada Allah. Bukan harus pakai tasbih. Zikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah itu tidak terhalangi dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Itulah orang-orang yang akan mendapat banyak cahaya, karena dia akan lebih banyak masuk. Ada waktu yang dihabiskan di pagi hari dan sore di dalam masjid. Dia pun tidak, sholatnya tidak terhalangi oleh pekerjaannya. Zakatnya juga tidak terhalangi oleh perusahaannya. Karena bayangkan zakat, kalau perusahaan yang besar ya, itu misalnya harus mengeluarkan zakat 200 juta, kan itu bisa dipakai apa-apa ya. Kalau BSI ini tahun yang lalu itu zakatnya 200 miliar tentang ke Basnas. Bayangkan, jadi semakin besar itu akan orang
sayang banget ini bisa bikin satu pabrik nih, ya. Tapi bagi orang yang sudah mendapat cahaya Allah dan sudah konsisten ke masjid, zakat tetap zakat, bisnis adalah bisnis, zakat tetap zakat, dibedakan. Zakat dulu, baru keuntungan. Kalau di BSI itu tetapkan zakat sekian, baru bagi dividennya itu keuntungannya setelah diambil zakat dulu. Jadi tidak salah kalau sampai membayar 200 miliar zakatnya, katanya. Itu saya juga kan. Kita juga harus percaya dengan info itu. Kenapa mereka zikirnya, sholatnya, zakatnya? Kalau zakat pribadi misalnya kita zakat harus ada 1 juta, 2 juta. Itu bisa diberikan buat dibeli apa-apa kan ya. Tapi bagi orang yang sudah dapat cahaya dari Allah, memakmurkan masjid, dia tidak akan bergeming karena godaan dunia, tetap dia bayar zakat. Kenapa melakukan itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia takut nasibnya bagaimana nanti di hari kiamat, di mana pada saat itu hati dan mata berguncang. Di akhirat ini sekarang mungkin belum terasa ya. Tapi di akhirat, di saat kita hanya menunggu masuk surga atau neraka, menunggu ratusan tahun, puluhan tahun, gimana enggak sengsara? Gimana enggak sengsara kalau kita tahu surga begitu indah, neraka begitu sengsara? Padahal misalnya kita itu cenderung untuk masuk neraka, semua bergoncang, orang baik bergoncang, orang buruk juga bergoncang. Lihat surganya macam-macam, ada levelnya. Dari mulai level ruko sampai level istana misalnya ini sih. Kan pasti kenapa dulu saya nggak pakai yang istana ya gitu ya. Semua terguncang karena di situ melihat dan mendengar kemungkinan bagaimana ujung dari perjalanan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, zikir memerlukan tenaga, sholat memerlukan tenaga dan menghabiskan waktu, zakat mengurangi sebagian harta kita. Tetapi janji Allah adalah liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Ini janji Allah ya. Di akhirat nanti ahsana ma amilu, dikasih balasan yang sebaik-baiknya, dan di dunia wa yazidahum min fadlih, akan dikaruniai kelebihan. Mari coba, siapa yang zakatnya konsisten? Adakah orang miskin karena zakatnya? Kebalikannya. Adakah orang yang miskin karena sedekahnya? Sebaliknya, malah semakin kaya. Karena janji Allah, wa yazidahum min fadlih. Hanya orang yang tidak beriman itu tidak percaya kepada firman Allah kan, artinya maksudnya. Orang yang takut dengan zakat, takut dengan infak, dekat dengan sedekah. Padahal investasi yang sesungguhnya untuk dunia akhirat itu adalah sedekah. Untuk akhirat sudah pasti, karena kita berarti sudah nabung untuk akhirat. Untuk dunia juga pasti, karena Allah pasti akan mengganti. Kalau kita beribadah misalnya umroh, haji, itu pasti akan diganti pulangnya. Asal kita ikhlas melakukannya karena Allah. Boleh diizinkan berapa menit lagi, Pak? Diizinkan berapa menit lagi? Sekarang udah jam 12:30. Ya. 6:10. Karena kenapa saya tidak suka nafsir terlalu panjang ya, karena ya kadang-kadang sering kehilangan konteks. Kita lebih baik memahami
tidak terlalu panjang, dan karena yang masuk ke hati itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat itu memberikan kita hidayah atau tidak? Jadi biarkan aja, dengar aja ya. Kalau nanti Allah kasih hidayah, kita akan baca lagi. Kemudian Allah berfirman, ini harus dipahami pada saat ini juga nih. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Allah, Al-Quran itu senang dengan membuat analogi ya. Karena dengan analogi itu lebih nyata, lebih mudah. Seperti tadi tentang nur Allah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin. Orang-orang kafir, kalau dia beramal, berbuat kebaikan, itu seperti nanti hasilnya seperti fata morgana. Yahsabu dhama'anu ma'. Orang yang sedang haus pasti akan melihat itu adalah air. Orang kafir melihat bahwa dia banyak sumbangannya, banyak kebaikannya, banyak beramal solehnya, wah dia pasti bahagia nanti di akhirat. Tuh di sana air. Dia menganggap gitu. Nanti di akhirat semua agama, semua ajaran mungkin menjanjikan nanti hidup di akhirat. Tapi kata Allah, orang kafir itu hanya fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yazidhu syai'an. Kalau dia mendatangi tempat itu, ternyata nggak ada apa-apa. Ya seperti fata morgana, didatang itu air, tapi kalau didatangi air nggak ada air sedikit pun. Seperti itulah perumpamaan orang kafir nanti di akhirat. Ketika dunia dia yakin bahwa nanti di hari sana dia akan dapat balasan surga. Apa yang dia temukan nanti di sana? Wajadallahu indahu. Yang ditemukan adalah hukum Allah. Yang ditemukan adalah Allah yang siap untuk mengadili. Fawafahu hisabah. Dan Allah memenuhi hisabnya, gitu. Artinya apa? Begitu ditimbang, timbangannya 0. Kalau orang kafir itu habis di dunia balasannya. Kalau orang yang berbuat baik di orang kafir, misalnya bersedekah, bukan gak dibalas, di dunia sudah dibalas. Tapi kan balasan dunia sedikit. Yang banyak adalah sebanyak apapun balasan dunia itu kategorinya sedikit. Yang besar adalah balasan dari Allah. Ketika dia meninggal maksudnya ya, nanti dikumpulkan di akhirat, nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa. Lam yazidhu syai'a. Yang diketemu adalah Allah yang akan menghisab, dan Allah memenuhi hisabnya. Fawafahu hisab. Wallahu sari'ul hisab. Karena Allah itu penghitungan sangat cepat. Kalau sekarang ada digital, ada apa ya, Allah lebih cepat lagi. Jadi kalau kita berbuat sedikit, membuang ranting dari tengah jalan, langsung itu berubah. Akun kita tuh ya, timbangan kita langsung berubah, gitu ya. Jadi nggak nunggu lama. Kita senyum sama orang, nambah lagi, gitu. Digitnya. Kalau sekarang pakai analoginya digit, gitu ya. Semua terus bergerak. Tapi mungkin kemudian kita ria, ceritakan ke orang. Waduh, diambil lagi, sedot lagi, dibuang lagi. Turunnya cepat banget, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Naik turun jadi ya. Tapi tidak ada satupun sekecil apapun, bahkan satu kata pun yang kita ucapkan yang akan terbebas dari mizan ini ya, dari hisabnya Allah yang cepat, sari'ul hisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satu kata yang terlontar dari mulut ini kecuali sudah dicatat, sudah dimasukin lah ke dalam nanti pencatatan. Oleh karena itu, betapa banyaknya kata-kata, pikiran yang salah yang keluar dari mulut kita, ya kita harus akui
kita istighfar aja. Makanya istighfar itu adalah perbuatan yang kita lakukan sepanjang hayat, karena dosa juga kita tidak pernah berhenti. Kemudian masih perumpamaan tentang orang kafir. Au kadzurumatin fi bahrin luji, atau bagaimana gelapnya di laut yang dalam, laut dalam 1000 meter misalnya. Kemudian di atasnya ada gumpalan ombak yang syahu maujun min fauqi mauj. Ada ombak, terus di atas ada ombak lagi. Sudah di atas laut yang dalam, ombak di atas ombak, kemudian di atas awan yang gelap. Nggak ada cahaya matahari. Bagaimana? Gelapnya. Bahkan masih terus diilustrasikan lagi. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia keluarkan tangannya pasti nggak kelihatan. Begitulah gambaran orang yang tidak dapat cahaya dari Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak dapat nur dari Allah. Sekecil apapun orang yang beriman dapat nur dari Allah. Di akhirat nanti ada satu doa dari orang-orang yang beriman, ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Karena setiap orang nanti berbeda-beda cahayanya. Mungkin Pak Khomsin karena berdedikasi di musola di masjid ini punya cahaya seperti bulan. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti 5 watt. Coba yang 5 watt itulah Rabbana atmim lana. Yang mesti jadi bulan aja masih minta Rabbana atmim lana nurana. Karena nur itu adalah modal segala-galanya. Nah, orang kafir udah tertutup. Nur Allah itu tertutup, nanti di akhirat gelap. Bahkan ketika orang berjalan mau dihisab, masih diterangkan di Al-Quran, cuma gambarnya begini, dia berjalan. Hei, bukankah dulu aku teman kamu, tetangga kamu punya cahaya, aku nggak punya cahaya. Tolong dong, cahaya kamu kasih kepada kami sebagian, supaya di sebagian dikasih, gitu ya. Agak sedikit melengok kayak gitu, supaya dia jalan, karena gelap, betul-betul gelap di akhirat. Gelap, hanya orang yang punya cahaya yang bisa berjalan menuju tempat hisab itu. Tapi kata ada malaikat yang berkata, pakailah cahayamu, katanya kepada, gunakan saja cahaya kamu, padahal udah nggak punya cahaya. Kemudian malaikat membuat tabir, memisahkan. Jadi betul-betul orang kafir, padahal saling melihat. Sedih banget kan? Ada tetangganya, dia enak melenggang jalan karena terang. Sementara dia dalam kegelapan. Kalau sekarang kan masih nembus nih cahaya. Kalau nanti nggak ada lagi nembus cahaya. Cahaya itu hanya terbatas bagi orang yang beriman. Ya orang kafir gelap. Sini, bagaimana laut yang dalam, gelapnya laut yang dalam, di atas ombak yang besar, di atasnya awan. Gak kelihatan, gelap gulita nanti di akhirat. Wa man lam yaj'alillahu nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, fama lahu min nur. Dia tak akan punya cahaya. Di akhirat tidak akan punya cahaya. Di dunia juga begitu. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, nur hidayahnya, dia tetap aja. Tetap apa? Melakukan kejahatan. Enggak bisa dikasih nasihat. Ambisinya aja yang diikuti. Itu lagi digelapkan cahayanya. Seolah-olah apa yang dipikirkan itu yang benar. Peduli amat apa yang dipikirkan oleh rakyat, oleh orang. Pokoknya saya yang benar ini, saya mau ini, pasti menang, pasti hebat. Itu orang lagi nggak dapat cahaya, lagi tersesat, terseok-seok. Karena wa man lam yaj'alillahu nur, fama lahu min nur. Nah, terkait dengan cahaya,
Kita juga diajarkan doa ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi baisir nurin, wa fi badani nuran, wa min amami nuran, wa di belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Waj'alli nuran, dan berikanlah kepada. Karena mungkin sekarang tidak terasa. Pada nur itu adalah arti fisik dan arti non fisik tadi hidayah. Kata kuncinya adalah wa man lam yaj'alillahu nur lahu nur fama lahu min nur. Karena Allah itu satu-satunya pemilik cahaya. Orang yang tidak dikasih cahaya, orang yang dikasih hidayah oleh Allah tidak akan dapat. Oleh karena itu kita sebagai orang yang berislam tadi, ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya saya Allah jadikanlah hati saya bercahaya, pendengaran bercahaya, penglihatan bercahaya, di depan bercahaya, di belakang bercahaya, bernur, kanan bercahaya, kiri bercahaya, atas bercahaya. Ya Allah jadikanlah cahaya untukku. Waj'alni nur. Nah, ayat nur ini penting karena kita akan gelap kalau tidak dikasih cahaya. Mungkin sampai di sini surat An-Nur. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya kepada kita melalui ayat-ayat tadi. Allah maj'al Quran nuran kan gitu. Allah maj'al, gimana lagunya sekali lagi lupa. Allah maj'al. Gimana doa habis ngaji suka? Allah marhamna bil Quran gitu. Terus di belakangnya waj'alhu li nuran wa hudan. Ya karena Al-Quran ini adalah nur. Al-Quran adalah nur, masjid adalah nur, hidayah adalah nur, zikir adalah nur, salat adalah nur. Itu yang mau nambah cahaya. Zakat adalah nur, infak adalah nur, pengajian ini adalah nur. Jadi semua amal soleh adalah cahaya. Jadi lagi, semua amal soleh adalah cahaya. Semua dosa adalah kegelapan. Jadi kita bisa bertambah cahayanya atau kita ditambah gelap juga karena kesalahan kita. Bersaing antara cahaya dan kegelapan. Mudah-mudahan yang pertama saya ingin menyimpulkan lagi, menegaskan lagi terkait jangan sampai puasa kita kosong melompok. Ya. Karena itu adalah bekal kita yang sebaik-baiknya. Gara-gara kita nonton TV terus mantap, ya udah nol. Coba kalau di TV ada nggak ya di situ? Ya kalau mungkin di tilawah Al-Quran hafiz Al-Quran mungkin nggak ada. Tapi kalau yang lain-lain tapi itu masih nggak terbebas juga. Muncul iklan, kalau kita pelototin iklannya ya sama aja. Terutama yang berat juga, kalau yang di TV kan bisa kita matikan TV. Kalau kita keluar beraktivitas, hati kita harus ditahan bahwa salah, langsung. Artinya kita tidak fokus ke yang tidak boleh kita lihat. Yang kedua, yang paling penting perintah Allah itu untuk menjaga aurat. Yang ketiga adalah untuk membantu orang yang masih melajang untuk menikah. Itu adalah misi juga yang Allah perintahkan. Yang selanjutnya adalah tentang cahaya. Bahwa kita itu perlu cahaya supaya lancar bekerja, beraktivitas, mendidik anak, berumah tangga, perlu cahaya. Dan cahaya itu adalah kebaikan kita yang kita lakukan. Dan sumber cahaya di muka bumi adalah masjid, Al-Quran, zikir, sholat, berjamaah, kemudian zakat, infak, itu semua adalah cahaya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyinarkan nur hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada. Sudah
Sudah jelas tadi kan nurnya udah jelas. Apa mau tanya, apabila ada seorang Buddha punya anak bercaka, kemudian bertemu seorang janda punya anak gadis, kemudian perjakanya itu menikahi jandanya, kemudian Budanya itu menikahi anak gadisnya, apakah itu boleh dalam Islam? Karena itu merusak nasab ya, karena cucu juga saudara laki-lakinya. Kalau masalah perkawinan itu ada yang boleh dan tidak boleh. Tidak ada perbedaan dalam hukum yang berlaku bagi budak dan non-budak. Kalau di orang merdeka misalnya dibolehkan, maka budak pun boleh. Enggak, maksud saya ini, budak punya anak Budak. Ya, budak punya anak berjaka, terus janda punya anak gadis. Nah, budanya menikahi gadis, anak si duda itu yang berjaka menikahi jandanya gitu. Jadi silang gitu. Nanti kan ada kebingungan, mertua saya adalah menantu saya. Saya kebetulannya agak sulit nggak bisa membayangkan ya. Tapi yang terjadi begini. Tapi nanti hukumnya yang pernah kebetulan tetangga saya ini janda bawa anak, ini duda bawa anak. Kok bisa dinikahkan ya? Saya juga nanti mau tanya dulu, pelajari dulu. Kalau dulu nggak biasa karena bukan anaknya gitu ya. Iya juga ya. Saya dulu biasa aja nggak terpikir gitu ya. Iya. Belum bisa jawab. Takut salah. Aduh ya Allah, itu mah berat. Karena kalau dijawab salah lebih repot. Oh ya, terima kasih juga atas yang disampaikan. Ada poin yang saya sampaikan di sini ya.